Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dan semesta tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai kalian semua sahabat aku dimanapun berada ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicipta dan cintakan. Amin. Ya, yang sakit segera disembuhkan, yang mempunyai masalah segera diberikan jalan keluarnya, dan yang ingin segera bertemu dengan jodohnya semoga disemogakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian ya. Merealisasikan ya request dari sahabat kita yang ada di Sukabumi ya. Halo Bunda. Karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu? Ya, Gondes taruh di edisi harian agar segera tayang gitu videonya ya Bunda. Oke, di sini tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, ya, mohon izinnya untuk semoga diperkenankan untuk menebarkan kartu dan kartu tarot sebagai media prediksinya. Ini general reading ya. Jadi energi dari berbagai macam bentuk energi dan dari berbagai daerah kita menariknya. Jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Jadi mohon bijak ya. Oke, di sini kalian sudah siapkan 4 file, masing-masing ada inisial I, inisial J, dan inisial L, juga inisial V. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih semuanya ya. Karena ini adalah general reading, energi kalian bisa tercurah di sini, atau di sini, atau di sini gitu ya. Oke, silahkan dipilih. Kalau kalian butuh waktu banyak ya, kekurangan waktu, boleh dijeda dulu kemudian di pause kemudian di play kembali. Silakan. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang aku akan mulai dari file yang pertama. Di sini ada inisial I. Edisi harian, karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu? Ya, di sini ada inisial I. Aku akan coba maknanya dulu. Huruf I ya, orang yang namanya dimulai dengan huruf I ya, membela kebenaran dan sangat berani. Ia elegan sekaligus penuh gaya. Orang seperti ini cocok berkarir dalam tata busana dan di bidang kreatif lah lainnya ya. Inisial I. Ada apa nih di balik kertas warna hijau atau inisial I? Di sini ada tidur ya. Tidur, bermimpilah. Kemudian segera bangun, jadikan mimpi itu sebagai sebuah kenyataan ya. Tidurlah ya, kemudian bermimpilah, dan kemudian segera bangun, jadikan mimpi itu kenyataan ya. Jadi jangan cuma bermimpi aja gitu, jangan cuma suka bermimpi gitu. Segera bangkit, nah gitu ya. Segera bangkit, wujudkan sebagai sebuah kenyataan gitu ya. Oke, sekarang kalian akan tebar kartunya di sini. Karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu? Ada emosi, intuisi, atau mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, atau pemimpi ya. Selalu mengalami sebuah penyelesaian ya. Ini sepertinya yang disakiti seorang perempuan deh, tapi ini energi bisa terbolak-balik atau universal ya. Hanya proses terus ya. Setiap menjalin hubungan ya, seperti punya tujuan ini, misalkan yakin akan terbina atau bisa menjadi pemimpin kalau seorang pemimpin ya. Tapi kenyataan itu hanya mimpi. Setiap mau menikah selalu terjadi penyelesaian, tidak jadi gitu, gagal ya, gagal di tengah jalan ya. Sudah bertindak untuk, sudah dipertimbangkan, diproses, gagal. Apa jadi karma yang akan diterima orang yang telah menyakiti di file pertama? Dia akan selalu mengalami suatu kegagalan dalam bercinta.
sampai di apa ya namanya itu, udah di pucuk proses gitu ya. Misalkan udah mau menikah, udah persiapan, udah proses, udah semuanya udah diproses, udah dipertimbangkan, tapi walhasil gagal, selalu gagal dan gagal terus ya, seperti itu. Dan ini berulang-ulang ya, berulang-ulang, dan tidak hanya sekali, berulang-ulang hingga 4-6 kali. Kegagalan itu akan selalu menempa dia terus, seperti halnya yang melukai kalian, menjanjikan untuk menikahin tetapi ternyata melarikan diri atau mengingkari. File yang pertama ya, karma apa yang diterima orang yang menyakitimu, yaitu selalu mengalami sebuah kegagalan dalam sebuah pernikahan atau hubungan gitu. Oke, file 1 tidak ada klarifikasi. Kalau kalian ada di ranah ini silahkan personal reading kalau kurang detail ya. Oke, God bless you. File 1. Allah memberkatimu. Masih bersama Kondensmen Star tentang hati dan jiwa di edisi harian, karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu ya. File kedua, di sini ada inisial J. Kondes akan memaknainya terlebih dahulu ya. Huruf J melambangkan ambisi yang membaca. Jika nama seseorang dimulai dengan huruf J, ia adalah orang yang tak henti-hentinya berupaya meraih apa yang diinginkan dalam hidup. Orang ini mencari pasangan yang sepadan secara intelektual atau yang lebih pintar dari dia gitu. Ya kalau bisa tuh lebih pintar dari dia. Ya. Ada pesan di balik inisial J, tetaplah berjalan di rel kebenaran sekalipun dalam kesulitan. Ya, diulangin ya, tetap berjalanlah di rel kebenaran sekalipun dalam kesulitan. Ya, oke. File 2. Gondes akan tebar kartunya. Oke, Gondes akan tebar kartunya. Edisi harian, karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu ya. Ada sebuah ego di sini ya, sebuah keinginan yang harus tercapai, itu namanya ego ya. Sebuah keinginan yang harus gitu ya. Oke. Ada ego di sini tentang sebuah kesenangan dunia ya. Ya, padahal dia sudah punya seseorang gitu ya, tapi dia bahagia ngelakuinya. Dia sudah punya keluarga dan the hangmans di sini ada the hangmans. Seseorang yang di file nomor 2 ini seseorang yang suka mencari kesenangan dunia. Dia kalau punya mau harus, yaitu kesenangan dunia di dalam hal asmara saja ataupun hubungan gitu ya, di sebuah hubungan. Dia itu menginginkan sesuatu yang harus, dan itu hanya untuk kesenangan aja, tidak ada tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga atau untuk apapun itu. Nah, di sini dia akan menerima karmanya, di mana dia akan merasakan sebuah keinginan itu sebatas yang dia rasakan juga nanti ya, merindukan sebuah keluarga yang bahagia, merindukan sebuah keinginan membentuk sebuah keluarga, tapi tidak sampai. Karena apa? Seperti yang dia lakukan, menyakiti pasangannya, dan tidak akan pernah tercapai hal itu. Karena apa? Dia seperti sudah mengambil dulu gitu loh, mengambil sesuatu yang memang seharusnya belum harus dia punya, harus menjadi miliknya gitu. Jadi kayak ego tinggi itu ya, mempunyai sebuah keinginan yang harus terwujud gitu loh. Jadi kalau dia suka sama lawan jenis gitu ya, nggak peduli itu milik siapa gitu, walaupun milik keluarga gitu, dia nggak peduli ya, tidak peduli. Dan dia saat ini dia sendiri juga nggak peduli dengan keluarganya gitu ya.
saat ini yang dia rasakan, nanti karma yang akan dia terima itu rindu berkepanjangan. Ia merindukan kasih sayang, ia merindukan sebuah keluarga yang bahagia. Intinya merindukan kebahagiaan gitu, sampai nanti pada saatnya dia bisa menemukan dirinya sendiri gitu loh. Berapa lama, Des? Lama sekali ini bisa dijalanin ya. Ya, dia akan ngejalinya lama sekali. Dia akan menjalani karma ini sangatlah lama ya. Di sini ada sekitar 9 atau sekitar 10, 13, sekitar agak lama sih ya, 5 sampai 12 bulan. Lama kan? Lama. Dan itu berturut-turut terus terjadinya seperti itu, sampai dia benar-benar bisa menemukan jati dirinya yang sesungguhnya itu, bahwa segala sesuatu itu tidak hanya untuk kesenangan dunia, tetapi untuk kalau bisa itu untuk sepanjang hidupnya. Kayak komitmen itu gimana pun juga, semarah-marah apapun gitu, komitmen itu kalau bisa harusnya dipertahankan. Jangan sampai membuat sakit hati pasangan gitu ya. Oke, file 2 sudah jelas ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin detailnya, Des aku mau ini detail, ambil ya energi kalian. Berarti pure harus energi kalian, artinya kalian harus personal reading gitu. Kalian harus Des aku mau personal reading, nanti syarat-syaratnya garis kirim. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Gondes Menestar tentang hati dan jiwa di edisi harian. Karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu ya. Oke, di sini ada inisial L ya, L. Apa Des maknanya, Des? Oke, tunggu ya. Tunggu ya. Oke, L ya, Lani. Oh bukan, Des. Lela. Oke, maknanya ya, huruf L, orang ini penuh energi, seakan-akan tidak pernah istirahat ya. Ia kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun. Dalam urusan karier, ia meraup bayaran tinggi dan karir yang hebat. Kamu namanya siapa? File 3. Aku namanya Lani, Des. Kamu siapa? Kamu Lila. Keren. Lila grup itu ya, grup musik itu ya. Oke. Di balik inisial L ada pesan apa buat file ketiga? Ketenangan ada ketika kita selalu berada di sisi orang yang kita sayang. Bener nggak? Bener banget ya. Ketenangan ya akan kita rasakan saat kita selalu berada di sisi orang yang kita sayangi. Oke, ini file ketiga. Jangan senyum-senyum file ketiga ya. Kalau kamu memang ya aja deh. Iya, Des gitu. Ya ada kenyamanan tersendiri kalau kita berada di sisi orang yang kita sayangi, ya kan? Oke. Karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu? Kehancuran langsung ya. File 3 ya. Perubahan, ada perubahan pergerakan ke depan, tetapi ada perjalanan ya menuju ke perjalanan baru gitu ya. Ya, ada orang ketiga dan ada perjuangan. Dia di sini ada kehancuran di awal-awal itu selalu ada kehancuran ya, sampai pada akhirnya nanti dia dipertemukan dengan orang ketiga ya setelah kamu ya. Ini dia nanti bertemunya melalui kuota atau internet
ya. Dan di sini dia menemukan sebuah perjuangan yang sangat berat ya, dan selalu akan mengalami kehancuran kembali setiap dia menemukan pengganti kamu atau orang ketiga ya setelah kamu gitu. Dia suka mencari orang ketiga kan, tanpa tanpa mengerti perasaan kamu gitu ya. Nanti dia yang akan diterima, dia adalah berjalan terus ya, menuju ke perjalanan baru, ke suatu kehidupan baru, tapi dengan penuh perjuangan, yang benar-benar bekerja keras atau memperjuangkan benar-benar dengan penuh perjuangan, tapi kemudian hancur lagi, membangun lagi, sampai pada saatnya nanti benar-benar dia mengalami yang namanya wheel of fortune ya. Di sini 4 unsur empat elemen alam di sini ya bergabung, dan baru bisa dia benar-benar menjadi lepas dari karma gitu ya. Yaitu selalu mengalami sebuah kegagalan ya, kehancuran, bukan kegagalan, kehancuran total di saat dia menemukan penggantimu, di saat dia mencari orang ketiga, karena dia memang sukanya mencari orang ketiga, mencari orang ketiga gitu. Dan dia itu paling hobi itu, dia itu melanglang buana di dunia maya gitu, di dunia maya dia Leksono Lex ini, dia nggak memperhitungkan perasaan yang lain tuh bagaimana. Sama-sama suka dengan si A di dunia medsos, dia menjanjikan sesuatu, kemudian cari lagi yang lain, kayak aja mumpung laku gitu. Aja mumpung laku aja, mungkin dia yang ngerasanya seperti itu ya. Dia jadi senang-senang aja, happy aja ya, oke aja gitu. Tapi segala sesuatu itu pasti ada endingnya. Yang namanya hukum tebar tuai itu pasti akan berlaku dan terus berlaku sampai akhir zaman ya. Emang iya, itu memang ada. Siapa yang memberi pasti belum tentu menerima, tetapi siapa yang nebar pasti akan menuai. Itu hukum alam seperti itu ya. Ibaratnya kayak ada pagi, sore, pagi, siang, malam, kayak gitu. Jadi kayak berpasangan, ada tebar, ada tuai gitu. Jadi dia akan berjuang, kemudian berjuang ya, sampai nanti titik hasilnya nanti selesai itu, setelah terjadi namanya pergerakan perubahan ke depan menjadi lebih baik. Dia harus benar-benar total berubah, benar-benar dia harus mendapatkan pembelajaran oleh alam ini ya sebuah harus banyak belajar gitu ya. Pasti dia harus banyak belajar, dan nanti alam yang akan mengajarinya di sini ya, sampai nanti baru bisa dia benar-benar menjadi normal kembali. Bayaran karmanya itu bisa menjadi benar-benar dia bisa mengerti tentang sebuah pembelajaran. Jadi dia ngejalin karma, tapi ya seperti orang belajar gitu. Karena apa ya, itu lewat medsos dia suka mempermainkan sini sono, semua itu dibuat mainan gitu loh, dibuat senang-senang aja gitu ya, sampai kelelahan seperti orang yang berlayar di lautan. Nanti dia akan lama sekali untuk mendapatkan sebuah pembelajaran di sini ya. Yang dia dapatkan apa nih ya, cuma lelah aja, berlabuh ke sana gagal, berlabuh ke sini gagal, berlabuh ke sana gagal, sampai waktunya nanti selesai benar-benar dia sudah mendapatkan pembelajaran, baru dia bisa kembali seperti biasa, menikmati hidup, mensyukuri hidup gitu. Lama ya Nes, dia ya Nes, lama itu, selama menjalani karmanya cukup lama ya. Iya cukup lama, ada 7 mungkin, 9 mungkin ya, 3 sampai 9 10 bulanan, lama itu. Bentar itu Nendes, enggak, itu lama. Orang menderita itu biar cuma 1 jam lama perasaan. Beda kalau orang happy ya, nggak berasa, baru tadi nggak tahu ya udah sehari semalam gitu. Ini tuh hubungan, soalnya untuk hubungan, bukan untuk yang lain. Kita lagi berbicara tentang hubungan gitu ya.
Oke, file 3 tidak ada klarifikasi. Kalau kalian ingin detail harus pure energi kalian, caranya gimana des personal reading. Ini adalah general reading, jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi harus bijak ya dalam menyikapi readingan ini. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ke-4. God bless you, file 3. Allah memberkatimu, amin. Masih di edisi harian bersama Kundes Mendes Tarot Tata Hati dan Jiwa. Di karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu, file ke-4 ya. Oke. Ada inisial V. Inisial V, halo yang kemarin request inisial V, maaf ya baru edisi harian baru upload karena ada sesuatu ya. Huruf V atau inisial V. Orang ini gemar membantu dan praktis ya, dan juga ia setia mencintai dan memiliki hati yang sangat ramah. Ia meraih banyak hal dalam hidup ya, karena dinamis secara alamiah, tapi bisa sangat agresif atau posesif dalam urusan cinta. Pesan apa yang ada di balik inisial V ya? Lebih baik introspeksi diri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Oke ya, kita lihat. Lebih baik introspeksi diri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Oke. File ke-4 ya. Kemudian saya akan tebar kartunya. Karma apa yang akan diterima orang yang telah menyakitimu, file ke-4. Tidak cocok ya, harus bekerja keras untuk mendapatkan sebuah kekuatan ya, dan ada peluang, juga ada pertemuan, dan juga ada yang dinamakan tujuan. Dia tidak akan pernah mencapai tujuan, tidak akan pernah, sekalipun bekerja keras untuk mendapatkan sebuah tujuan, tapi dia tidak akan pernah mendapatkannya ya, karena segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh pasangannya ya, suka menyakiti, suka ninggalin gitu aja, suka nggak peduliin ya kan, cuek gitu. Jadi yang pasti luka yang sangat amat ditorehkan kepada pasangannya, sehingga seorang pasangan mempertanyakan karma apa yang akan diterima oleh orang yang menyakitinya. Tentu ini sebuah judul untuk seseorang yang telah disakiti oleh pasangannya. Segala sesuatu yang karma yang akan diterima bagi orang yang sudah menyakiti pasangannya atau menyakiti kamu ya, tidak akan pernah tercapai apapun yang dia inginkan. Dengan susah payah pun, dengan bekerja keras, dengan penuh kesabaran, tidak akan, walaupun sudah pernah bertemu tapi tidak pernah sampai tujuan, kosong, tidak akan tujuan yang tidak ada yang tercapai ya. Segitu beratnya Des ya, mungkin ini yang dia lakukan ke kamu juga begitu berat ya. Berapa lama Des itu? Sekitar 8 ya, 8 bulan mungkin bisa ya 8 bulan atau sekitar 1 sampai 21 bulan. Lama ya Des ya. File 4 yang paling parah ya. Dia sebegitunya memperlakukan pasangannya, sehingga dia di sini tidak akan pernah tercapai, sekalipun dia bekerja keras, sekalipun dia berjuang untuk mendapatkan si dia ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, alam turut campur di sini, keajaiban alam ikut campur, di mana dia tidak akan pernah mencapai suatu tujuan ya. Terus gimana Des? Mungkin harus kembali sama kalian, itu seperti itu ya. Oke, file 4 ya. Doakan yang terbaik buat pasangan kalian agar tidak menerima karma, kecuali kalian memang sakit, benar-benar sakit. Tetapi walaupun bagaimanapun karma harus dibayar ya.
perbuatan itu harus dibayar, bukan karma harus dibayar, tapi segala perbuatan itu harus dibayar ya. Jadi kita harus lebih hati-hati, jangan sampai mentang-mentang kita di posisi benar terus selalu menyalahkan orang lain, jangan ya kan. Jadi mendingan introspeksi diri sendiri, karena Indonesia ini juga akan merasa damai kalau setiap insan di Indonesia ini lebih cenderung mengintrospeksi diri sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Gondes percaya akan terjadi kedamaian ya enggak. Walaupun sekalipun kamu merasa benar, jangan pernah mengkoreksi orang atau mengkoreksi kesalahan orang. Belum tentu kamu yang merasa benar itu benar-benar benar. Pasti setiap manusia ada kesalahan gitu ya. Lebih baik introspeksi diri sendiri ya, jangan suka mencari kesalahan orang lain. Oke? Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang Maha Kuasa yang berkenan memberikan izin apapun itu, karena Allah itu Maha Kuasa. Allah tahu apa yang kita butuhkan dan Allah tidak akan memberikan apa yang kita minta. Yang baik buat kamu belum tentu baik bagi Allah, tetapi yang baik buat Allah pasti baik buat kamu ya. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Introspeksi diri sendiri itu lebih baik. Segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Menilai diri sendiri baru menilai orang lain, baru menjudge orang lain gitu ya. Oke? Bersandar kepada Yang Maha Kuasa, berdoa jangan pernah lelah, dan bersyukur jangan pernah lelah ya, jangan putus-putus bersyukur ya, karena setiap satu kata bersyukur itu akan dilipat gandakan ya. Itu kata orang yang bijak, yang berwenang, yang mengetahui tentang sebuah ilmu yang memang sudah tinggi. Kalau bagi Gondes kan cuman seorang manusia biasa, jadi kadang-kadang suka mengikuti kata-kata bijak dari mereka gitu ya. Oke. Ya, jangan pernah merasa benar, jangan pernah merasa paling ya. Di sini hukum tebar tuai itu berlaku ya. Orang yang salah belum selamanya salah. Mending kita menilai diri sendiri ya enggak, daripada memperbaiki orang lain, diri sendiri belum diperbaiki ya kan. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ada kesalahan dalam milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa ya, yang tidak luput dari dosa, mohon dimaafkan. Ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.